Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Semakin masyghullah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini,
Aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, bangsa Israel itu dibuang. Jadi di dalam kitab Nabi Yehezkiel tadi diceritakan bagaimana bangsa Israel ingin kembali ke tanahnya setelah dibuang sekian lama. Kalau dibuang itu seperti orang yang mati, orang yang kehilangan segala-galanya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan harta bendanya, kehilangan akarnya, asal usulnya. Nah, maka mereka merasa mati ya. Tapi Tuhan mengatakan, "Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu sehingga kamu hidup kembali." Tuhan ingin orang-orang Israel kembali hidup. Demikian juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. "Jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran." Jadi Rasul Paulus melanjutkan Nabi Yehezkiel bicara soal hidup. Maka kelihatannya Minggu Prapaskah yang kelima ini kita diajak bersama-sama untuk merenungkan tentang hidup. Apakah kita ini hidup? Oh ya, kita hidup dong. Bukankah kita sekarang sedang di sini ya, sedang merayakan Ekaristi. Ini kita semua sedang bernafas ya kan, menghirup udara. Ini orang-orang yang hidup dong ya kan. Nah, ya, hanya saja menurut saya hidup itu berbeda dari beraktivitas ya. Kita ini semua sedang beraktivitas. Ya, mungkin setelah ini Anda juga akan pergi bersama keluarga ya, masih libur ya. Cari makan dan sebagainya. Anda sedang beraktivitas. Tapi apakah Anda hidup? Nah, itu pertanyaannya. Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Nah, maka sekarang kita sebenarnya ditanya ya, ditanting ya. Anda mau pilih mana? Anda pilih mati atau pilih hidup? Apa yang kita pilih dalam perjalanan sehari-hari itu akan menunjukkan kita ini orang-orang yang hidup atau orang-orang yang mati. Yang selalu kita ingat adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mencintai kehidupan. Ya, Tuhan kita ingin memberi hidup yang baik kepada kita semua. Maka kita berani pilih yang hidup atau tidak. Kalau dalam kehidupan, kalau dalam
cara kita sehari-hari kita membawa kemarahan ya, kita membawa kejengkelan ya, kita membawa dendam, kita membawa ketidaksukaan pada orang lain. Nah, berarti kita sebenarnya memilih yang mati. Ya. Kalau adik-adik semua di sini di sekolah ya, di sekolahan adik-adik tidak mau memperhatikan ibu bapak guru, tidak mau belajar, tidak mau bersahabat dengan teman-teman, berarti adik-adik belum memilih hidup. Jadi kita perlu memilih hidup atau memilih mati. Nah, mana yang mau Anda pilih? Yesus dengan jelas menunjukkan, akulah kebangkitan dan hidup. Yesus memilih hidup. Maka kisah Lazarus ini memberi kita inspirasi ya. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang hidup ya? Kita belajar dari Yesus. Ciri-ciri orang yang hidup. Yang pertama, kita harus tahu bahwa Yesus ini sebenarnya, karena tadi kita mendengarkan bacaan yang dipotong ya. Sebenarnya Yesus itu sudah diperingatkan oleh para muridnya. Mari kita kembali ke Yudea. Lalu kemudian para muridnya berkata, kembali ke Yudea? Guru, bukankah kamu sudah mau dilempari batu oleh orang-orang itu? Tapi Yesus begitu cinta pada Lazarus, begitu cinta pada Marta dan Maria, maka dia mau repot kembali ke Yudea. Maka itu ciri orang yang hidup yang pertama, mau repot memikirkan orang lain. Nah, jadi kalau kita tidak mau repot, berarti kita memilih mati, ya, bukan hidup. Orang yang hidup, orang yang mau repot memberikan dirinya untuk orang lain ya. Para ibu, saya yakin setiap hari menyiapkan segala sesuatu untuk keluarga. Para bapak juga bekerja keras ya. Ini semua contoh-contoh bagaimana kita mau repot untuk keluarga kita. Kita juga mau repot untuk masyarakat, untuk gereja kita. Itu ciri-ciri orang yang hidup. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam Injil ada sebuah peristiwa yang sangat menarik ya. Dikatakan Yesus menangis. Yesus menangis. Yesus merasakan kesedihan Marta dan Maria yang kehilangan Lazarus, saudaranya. Yesus menangis. Hati Yesus sungguh peka melihat orang lain. Maka orang yang hidup adalah orang yang hatinya peka ya. Melihat bahwa orang lain mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, hatinya peka ya. Ingin melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Itu orang yang hidup. Jadi kalau kita melihat suasana dunia sekarang ya, orang perang di sana sini, itu contoh orang mati ya. Orang memilih mati, tidak peka melihat penderitaan orang lain. Jadi kita peka dengan orang-orang di sekitar kita. Kita peka dengan keluarga kita peka dengan gereja kita peka dengan masyarakat kita. Kita pilih hidup, bukan pilih mati. Maka ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, Minggu Prapaskah yang kelima, kita sudah sampai di hampir penghujung masa Prapaskah ini. Minggu depan kita sudah merayakan Minggu Palma. Maka kesempatan pada sore hari ini di masa liburan ini yang masih beberapa hari ini,
kita diajak untuk memilih, pilih hidup, pilih yang baik di dalam hidup kita, pilih menjadi berkat untuk orang lain. Amin.